mana buktinya Allah mau hidup, ya? Buktinya apa? Nah, kalau Isa dalam Ali Imran 3 ayat 49, dia menciptakan burung dari tanah dan memberi kehidupan dan menjadi hidup, ya. Isa jelas. Nah, di mana Allah mau bisa menciptakan kalau emang dia hidup? Siapa yang memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam dapat membuat burung dari tanah liat? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, Isa al-Masih tidak akan bisa melakukan mukjizat tanpa Allah Subhanahu wa taala, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau gitu mana buktinya Allah mau menciptakan seperti Isa, ya? Coba kau buktikan. Berarti Isa lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semua yang dilahirkan dan melahirkan itu adalah hidup. Nah, dalam surat Al-Ikhlas 112 ayat 3, lam yalid walam yulad, ya, tidak beranak dan diperanakan. Berarti Allah benda mati. Itu. Allah memberikan akal kepada manusia gunanya untuk dipakai berpikir. Isa saja minta izin kepada Allah untuk melakukan mukjizat, membuat burung dari tanah liat. Itu Isa minta izin. Terus Anda mempertanyakan, di mana Allah bisa menciptakan sesuatu? Hidup atau tidak? Anda ini gimana sih? Punya akal atau enggak? Di mana tertulis Isa minta izin? Tunjukkan dalilnya, ya. Ya, itu hanya Allah. Nah, itu bisa saja perkataan Muhammad, ya. Nah, sekarang kau tunjukkan di mana Allah menciptakan. Ya, kalau emang dia hidup, katanya tidak beranak dan diperanakan. Nah, tadi saya sudah nyatakan, semua yang dianakan maupun peranakan itu adalah hidup. Tapi Allahmu itu benda mati, seperti batu contohnya. Nah, saya minta dalilnya. Di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu benda mati? Ayo. Hei, di dalam Bible Anda ada ayat yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Itu bukankah Yesus dan Isa itu adalah sama? Oh, jelas dong, ya. Quran surah 27 ayat 91. Aku hanya diperintahkan menyembah Allah Mekah, ya. Di dalam Mekah itu Ka'bah itu ada apa? Ya batu. Ya, batu yang dikeliling-kelilingi, ya, yang dicium bisa menghapus dosa. Nah, jelas. Anda tidak memberikan jawaban yang pas dari pertanyaan saya. Yang saya pertanyakan, di mana ada dalil yang mengatakan bahwa Allah itu benda mati? Sedangkan dalil di dalam Bible Anda bahwa ada ayat yang mengatakan Tuhan Anda itu batu, ada. Tuhan Allah itu gunung batu, ada. Mau dalilnya? Hah? Hei, mengapa kau ganti topik? Ternyata Allah SWT kalah sama Isa, ya. Isa bisa membangkitkan apa? Menciptakan burung dan memberi kehidupan, dan burung itu terbang. Itu jelas Allah SWT di mana dia bisa menciptakan. Karena apa? Dia benda mati. Isa hanya bisa menciptakan burung dari liat, sedangkan Allah menciptakan segalanya. Alam semesta, dunia akhirat, Anda, saya, bahkan Nabi Isa, Allah ciptakan juga. Ya, dalil tadi sudah saya jelaskan, ya. Surat Al-Ikhlas juga jelas, ya. Tidak diperanakan dan dianakan. Nah, tadi saya sudah katakan, kalau dianakan dan diperanakan itu adalah hidup. Tapi, nah Allahmu itu benda mati. Katanya pakai logika, kalau kau cerdas, gimana sih? Ayo kau tunjukkan di mana Allah SWT menciptakan seperti Isa, ya. Bisa buat burung, dihembuskan, hidup dia.
Ya mana buktinya Allah menciptakan ya. Isa itu bahkan menjadi nanti pada hari penghakiman hakim yang adil. Nah, siapa itu kalau bukan Tuhan? Pakai logikamu ya, Nak. Iya, karena Allah itu ahad, satu-satunya Tuhan yang tidak ada duanya, yang tidak diperanakan dan tidak juga beranak. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta yang sesungguhnya. Allah itu tidak setara dengan makhluk yang bisa beranak, yang namanya bisa diterjemahkan sana-sini. Nah, dalil di dalam Bible Anda ada mengatakan bahwa Tuhan Anda itu gunung batu. Gimana itu? Anda mau nentang apa? Tentang dalil yang ada di dalam Bible Anda? Tentang pengakuan Bible Anda, Tuhan Anda itu gunung batu. Yang batu itu siapa? Benda mati itu siapa? Tuhannya umat Islam atau Tuhannya orang Kristen? Dul, ahad Jangan itu lupa subscribe satu Iman dari Yakin Dul. Channel. Bukan satu mutlak, bukan ya. Kalau satu-satunya itu wahid. Ah, kau bodoh emang. Ya, jadi kau jangan ngangkat cerita. Buktinya apa, San? Kau buka Al-Baqarah 2 ayat 136. Di situ tertulis ahadin. Satu di antara mereka, ya. Jadi ahad itu satu dari, bukan satu tok gitu loh. Dalil yang Anda inginkan terdapat pada Al-Quran surah At-Tin ayat 4. Allah sebaik-baiknya pencipta. Nah, yang Anda jabarkan tentang Yesus itu penghakim, sebaik-baik penghakim, itu menurut Bapak Gereja. Nah, Allah sebaik-baiknya pencipta, ya. Quran 7 ayat 125 juga Allah terbaik dari semua pencipta. Nah, itu bukti dalam Quranmu itu banyak Allah-Allah lain, bukan satu. Kau gimana sih? Kau cuma satu ya nama Allahmu saja, ya. Misalnya Abdul ini terbaik di kelasnya. Berarti apa? Ada yang lain di kelas itu selain kamu, tapi kamu yang terbaik. Nah, itu bukan satu, ya. Satu dari. Nah, gitu loh. Itu arti ahad. Nah, ini yang saya katakan, makhluk yang tidak tahu malu, jago dalam mengkritisi Al-Quran. Sedangkan belajar bahasa Arab aja, Anda nggak ngerti gitu. Anda ngerti nggak pengertian ahad itu kayak mana? Coba jelaskan ke saya. Coba tunjukkan satu dalil saja di dalam Al-Quran bahwa Allah itu banyak. Coba tunjukkan. Oh, yang ngerti lah. Saya bisa kasih tahu, ya. Kau buka di kamus bahasa Arab, ya. Kalau yang namanya satu, itu wahid, bukan ahad, ya. Ahad itu satu dari. Contohnya di Al-Baqarah 2 ayat 136. Di sana tertulis ahadin. Satu dari mereka, ya. Apakah kamu bisa bahasa Arab? Boleh saya tanya? Ya jelas ada Allah-Allah lain. Kok bodoh banget kamu? Kamu bilang Allah terbaik. Berarti kan ada yang lain. Kalau dia sendirian, dia nggak mungkin ngomong begitu. Atau tertulis seperti itu. Pakai logikamu ya, Nak. Anda bisa bedakan ahadin dengan ahad nggak? Kayaknya ilmu Anda tuh nggak nyampe gitu. Sedangkan pengertian dari ahad itu satu yang tidak ada duanya. Aduh, kayaknya ruginya saya debat sama Anda nih. Sok-sok ngerti bahasa Arab, pada dasarnya enggak. Pada kenyataannya enggak sama sekali. Nah, makanya saya minta dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Allah itu lebih dari satu. Coba, Anda tunjukkan dulu. Ya jelas, sudah pasti. Allah terbaik dari semua pencipta. Apakah di situ Allahmu sendirian? Coba kau jawab. Tapi bukan ini pertanyaan saya ya. Di mana Allah menciptakan kalau dia itu hidup, ya? Nah, saya minta dalil lagi. Mana ayat di dalam Al-Quran mengatakan Allah terbaik dari semua pencipta? Mana? Ayo, tunjukkan. Udah, Anda nggak usah sok berilmu. Jawab aja dulu pertanyaan saya. Mana dalil di dalam Al-Quran bahwa Allah itu lebih dari satu? Mana dalil di dalam Al-Quran bahwa Allah itu terbaik dari semua pencipta? Mana?
Untuk apa diperdebatkan Al-Asy'iti? Al-Asy'iti itu tidak ada. Dibincang-bincang pun percuma. Ya bodohlah orang kalau mau berbicara, berdebat-debat Al-Asy'iti. Al-Asy'iti itu tidak ada. Kosong itu hanyalah orang sembahannya saja. Dunia tidak mengenal Al-Asy'iti. Jadi percuma ya untuk berbicara, berbincang-bincang Al-Asy'iti ini. Untuk apa debat sama orang yang tidak memiliki akal? Akal Anda itu tidak ada, jadi nggak ada gunanya debat sama Anda. Percuma bicara dengan Al-Asy'iti. Tidak perlu dibincang-bincang itu. Al-Asy'iti itu tidak ada. Kosong, fiktif. Itu kapan dia muncul itu karena tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah kan baru beberapa hari yang lalu. Belum ada 1500 tahun belum ada. Itulah Al-Asy'iti. Jadi kalau dibincang-bincang, dia hanya menciptakan manusia, tapi manusianya yang berbeda, manusia yang dari segumpal darah. Nah itu kan bukan mencipta, namanya itu produksi. Percuma debat sama Anda, mau dijelaskan panjang kali lebar kali tinggi pun nggak akan nyambung ke otak Anda. Karena memang Anda tuh nggak punya akal dan otak gitu. Iya, tidak ada yang bisa nyambung dengan ajaran Al-Asy'iti. Biar profesor pun tidak ada yang nyambung. Ya karena memang Al-Asy'iti tidak ada. Nah, biar dikumpul-kumpul ahli-ahli profesornya, ilmuwan dari Arab itu, tidak ada yang perlu dibincang dengan Al-Asy'iti. Karena ya bodoh lah, karena dia tidak ada. Hanya orang yang memang nggak berakal yang mengatakan tidak ada yang nyambung dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata orang yang memang tidak berakal. Sedangkan ajaran para nabi dan rasul, Isa atau Yesus, Musa, ajarannya nyambung dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu membawa hukum yang terutama tentang keesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya saja Subhanahu wa Ta'ala, bahasa Arab. orang Indonesia ya tidak kenal bahasa Arab. Untuk apa? Apakah dia ada atau tidak? Ya namanya juga bahasa Arab yang tahu. Kalau orang bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa lokal, bahasa daerah, sama sekali tidak kenal itu Al-Asy'iti. Allah jadi-jadian buatan orang Arab. Geblek. Namanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sifatnya, keagungannya, kebesarannya. Nah, ini nih umat terjemah mau debat sama saya, astaga, sering gak level. percuma Al-Asy'iti di debat. Al-Asy'iti itu tidak ada, tidak maha kuasa, tidak mencipta. Dia hanyalah berkun payakun, tidak ada buktinya. Al-Asy'iti tidak pernah berbicara kepada siapapun, baik kepada nabinya apalagi kepada umatnya. Dia hanya Allah ciptaan, Allah jadi-jadian di awal tahun Hijriyah. Kamu berdiskusi saya pada hari ini, ya. Saya akan bertanya kepada kamu. Nanti kamu jawab ya. Kamu berkata tadi sifat Allah ya. Sifat-sifat Allah itu ya. Sekarang saya tanya kamu, rupa-rupanya Allah memiliki sifat.
Rupa-rupanya Allah memiliki sifat. Di dalam sifat itu ada apa? Di dalam sifat Allah itu ada apa? Saya tanya sekarang. Nah, sekarang kamu mau berdebat dengan saya? Saya akan bertanya itu. Sekarang kamu jawab ya. Dari kemarin sampai sekarang Anda tuh nanya terus deh. Terus argumen saya, statement saya itu belum Anda respon sama sekali. Salah atau enggak? Udah, Anda jawab aja dulu itu statement saya. Dari tadi saya tuh tag VN Anda, tag nama Anda buat merespon VN saya yang minggu-minggu lalu, yang hari-hari yang lalu gitu. Nah, susah mau jawab ya. Susah kamu mau jawab ya. Saya sudah tahu kamu susah mau jawab itu. Nah, pasti saya punya tag-tag yang tadi kamu tidak jawab, begitu. Tadi saya berdebat ya sama orang lain ya. Lalu Anda pergi masuk-masuk, apakah saya mau jawab? Ya tidak, saya bukan bodoh ya. Begitu. Saya bukan orang bodoh ya. Oh, terus saya jawab, satu persatu. Maka saya tanya kamu mau berdebat sama saya kan? Maka kamu berdebat, oke, kamu tidak bisa jawab tadi kan? Apa itu sifat Allah? Sekarang kamu bertanya kepada saya apa? Apa? Soalnya saya akan menjawabnya. Lepas saya menjawab, nanti kamu akan menjawab yang apa sifat Allah itu ya. Oke? Karena Anda tuh curang. Dari kemarin sampai sekarang taunya cuma bertanya terus. Tanggapin VN aku aja Anda enggak. Tanggapin VN aku aja dulu, yang lalu-lalu. Baru saya jawab. Kita bahasnya satu persatu. Yang dulu aja belum kelar. Mau lanjut yang sekarang. Aduh, Anda nih. Seranda lah.